Kita ingin Indonesia menjadi berkah, tetapi merayakannya dengan kemaksiatan. Bagaimana Indonesia akan berkah sementara cara merayakannya itu penuh dengan kemaksiatan? Bikin panggung-panggung konser, terus di bawahnya mabok-mabok orang-orang, terus naik sawer-saweran, penyanyinya biduannya Bapak Ibu buka aurat. Indonesia nggak akan pernah mendapatkan berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Tuh Bapak Ibu ya. Seandainya penduduk negeri tersebut mereka beriman kepada Allah, mereka benar-benar bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Dengan hujan Bapak Ibu Allah turunkan air hujan dari langit, lalu kemudian bumi jadi subur, kemudian tumbuhlah tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu merupakan keberkahan. Syaratnya apa? Penduduk bumi tersebut harus beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalau orang benar-benar bertakwa, tidak mungkin merayakan hari kemerdekaan dengan kemaksiatan. Mari kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah, Bapak Ibu. Maka kemudian pada saat itu Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Saya akan sampaikan sedikit ya sebelum kita pada pembahasan kita sebagai muqaddimah di bulan Agustus, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Tanggal berapa? 17. Sekarang tanggal berapa? 5 ya. Berarti 2 hari lagi. Hari Ahad berarti ya. Hari Ahad. Hari Minggu. Iya betul. Ini mah himbauan saya kepada para aparatur negara, mulai dari RT, RW sampai lurah, terus sampai ke atas apa itu. Ini mah di lingkungan kita saja ya. Umumnya Pak RT, Bu RW, Bu RT, Pak RW, saya menghimbau agar perayaan kemerdekaan kita jangan sampai dirayakan dengan kemaksiatan. Setiap tahun selalu perayaannya itu teh Bapak Ibu, apalagi hari puncaknya itu rata-rata dirayakan dengan kemaksiatan. Itu teh nanti Bapak Ibu, pan yang bikin acara nanti Karang Taruna ya, persetujuan RT dan RW. Biasanya malam puncak itu ngapain Bapak Ibu biasanya? Yang saya lihat orang-orang buka aurat, joget-joget bareng. Nah itu tuh Bapak Ibu merayakannya dengan kemaksiatan. Salah. Kalau seandainya para pejuang kita, seandainya ini mereka lihat cara kita merayakan seperti ini, mereka pasti marah Bapak Ibu. Kita ingin Indonesia menjadi berkah, tetapi merayakannya dengan kemaksiatan. Bagaimana Indonesia akan berkah sementara cara merayakannya itu penuh dengan kemaksiatan? Bikin panggung-panggung konser, terus di bawahnya mabok-mabok orang-orang, terus naik sawer-saweran, penyanyinya biduannya Bapak Ibu buka aurat. Maka demi Allah Indonesia nggak akan pernah mendapatkan berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wah, Bapak Ibu ya, seandainya penduduk negeri tersebut mereka beriman kepada Allah, mereka benar-benar bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Dengan hujan, Bapak Ibu, Allah turunkan air hujan dari langit, lalu kemudian bumi jadi subur, kemudian tumbuhlah tanaman, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu merupakan keberkahan. Syaratnya apa? Penduduk bumi tersebut harus beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalau orang benar-benar bertakwa, tidak mungkin merayakan hari kemerdekaan dengan kemaksiatan. Mari kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah, Bapak Ibu. Maka kemudian pada saat itu Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Begitu caranya. Kita alhamdulillah bersyukur, Bapak Ibu. Namun sayangnya setiap tahun selalu merayakan kemerdekaan Indonesia dengan kemaksiatan, sehingga kemaksiatan tersebut dianggap biasa, acara setiap tahun. Karena turun-temurun, jadi anak cucu kita ikut-ikutan. Maka kita sekarang yang hidup ini, mulai dari RT, dari RW, harusnya memberikan himbauan kepada remaja, karang taruna, begitu Bapak Ibu ya, agar supaya perayaannya tersebut jangan sampai ada panggung-panggungan, lalu kemudian ada maksiat-maksiat, joget-joget. Kalau bisa Bapak Ibu bikin panggung silahkan, lalu kemudian bentuk pengajian dan lomba-lomba yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau kita rayakan seperti ini, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan. Itu caranya Bapak Ibu ya. Sekarang mulai tahun ini jangan merayakannya dengan kemaksiatan. Tobatlah Bapak Ibu. Kita ingin Indonesia berkah, tapi yang kita lakukan menghambat keberkahan itu datang kepada negeri kita. Tuh ya, himbauan saya kepada para RT dan para RW setempat, supaya ibu-ibu RW, ibu-ibu RT, bapak-bapak RW, bapak-bapak RT tidak menanggung beban yang berat nanti di akhirat. Kenapa? Kita yang memberikan anak-anak kita ini izin apa? Untuk melakukan kemaksiatan. Mulai tahun ini mah jangan. Rayakan dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Jangan dengan kemaksiatan Bapak Ibu. Paham ya? Nah itulah nanti nikmat-nikmat kemerdekaan itu akan ditanya nanti di akhirat. Termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini Bapak Ibu, yang alhamdulillah kita sudah membaca hadis sebanyak 717 ditambah 42 hadis yang Arba'in Nawawi itu merupakan nikmat yang besar Bapak Ibu, yang alhamdulillahnya kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan dengan hadis yang ratusan yang kita baca ini bisa berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita menjadi lebih baik lagi. Istri harusnya lebih baik lagi kepada suami. Suami yang membaca hadis-hadis ini harusnya lebih baik lagi kepada istri. Para pemimpin yang membaca hadis-hadis ini harusnya lebih menjadi pemimpin yang lebih baik lagi Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.